Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin sajian yang praktis banget cara bikinnya dan aku yakin semua orang pasti bisa bikinnya. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman. Bahan utama yang kita butuhkan di sini adalah roti tawar. Nah, untuk ide jualan teman-teman pakai roti tawar yang harganya terjangkau. Tapi kalau untuk makan sendiri, konsumsi sendiri, teman-teman boleh pakai merek apapun yang teman-teman suka. Makanan yang kita buat ini, aku pakai satu resepnya sekitar 6 lembar roti tawar. Kemudian kita akan potong menjadi 4 bagian sama rata seperti yang teman-teman lihat di video. Setelah dipotong 4 sama rata seperti ini, kemudian untuk menunggu antrian pengolahan, teman-teman wajib menyimpannya di dalam tempat atau wadah tertutup ya, supaya nanti roti tawar yang kita iris itu tidak kering dan kaku karena terkena angin ya teman-teman, jadi wajib disimpan di wadah tertutup. Nah, di sini ada bahan pelapisnya, aku pakai selai coklat, boleh diganti dengan glaze atau juga dengan selai stroberi atau rasa yang lainnya. Ambil satu lembar roti tawar, kemudian kita akan oleskan bagian tengahnya dengan selai coklat atau juga dengan selai-selai rasa lainnya secara merata seperti ini. Nah, untuk ketebalannya disesuaikan aja dengan selera ya teman-teman. Sebenarnya makin tebal makin enak dan makin terasa. Kemudian tumpuk lagi bagian atasnya dengan potongan roti tawar lainnya. Hasilnya seperti ini. Aku ulangin sekali lagi teman-teman. Ambil satu potong roti tawar, kita olesi bagian tengahnya dengan selai coklat secara merata. Nah, kalau misalnya untuk ide jualan, teman-teman harus sesuaikan dengan harga jual dan ketebalan selai yang teman-teman gunakan ya. Kemudian kita tumpuk lagi bagian atasnya dengan potongan roti tawar lainnya. Cara menumpuknya aku seperti ini, jadi bagiannya ada yang lembut, ada yang keras karena pinggiran dari roti tawarnya. Nah, setelah selesai semua diberi filling coklat selai tadi, selanjutnya kita akan siapkan bahan baluran. Di sini aku sudah siapkan mangkuk dan kita masukkan sekitar 5-7 sendok makan tepung terigu. Untuk resep kali ini kurang lebih sekitar 7 sendok makan ya teman-teman kita butuhkannya. Tapi nanti kalau misalnya kurang, teman-teman tinggal bikin lagi aja karena ini basicnya bahannya hanya menggunakan tepung terigu yang dilarutkan dengan air dengan konsistensi yang seperti teman-teman lihat di video. Jadi tidak terlalu kental tapi tidak juga terlalu encer ya. Oke, di sini aku juga siapkan tepung panir atau tepung roti. Kemudian caranya gampang banget, tinggal ambil satu buah roti yang sudah kita beri filling coklat tadi, celupkan ke bahan cair sambil ditiriskan seperti ini supaya tidak terlalu menyerap ya teman-teman. Dan setelah itu tinggal kita masukkan ke dalam mangkok yang berisi tepung roti atau tepung panir, ditap-tap atau ditepuk-tepuk seperti ini. Pastikan semua bagian tertutupi dengan tepung panirnya. Sambil agak ditekan-tekan ya teman-teman, biar dia menempel dengan sempurna. Nah, kalau sudah nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Hasilnya cukup tebal, dan tepung panirnya insya Allah bisa nempel sempurna ya. Kalau misalnya adonannya terlalu kental, teman-teman boleh tambahkan dengan sedikit demi sedikit air sampai mendapatkan tekstur adonan yang pas. Jangan terlalu encer membuat adonannya karena nanti tepung panirnya itu susah nempelnya teman-teman kalau terlalu encer bahan cairnya. Nah, ini tinggal kita tap-tap aja sampai dia menempel dengan sempurna. Gampang banget ya teman-teman, lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti tidak ketinggalan video terbaru dari aku lainnya. Kalau sudah, terima kasih. Oke teman-teman, ini semuanya sudah aku lapisi dengan tepung panir. Sekarang saatnya kita menggoreng. Sebelumnya sudah aku siapkan wajan dengan minyak yang lumayan agak banyak. Dan ini kita panaskan dengan menggunakan api sedang, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil apinya ya teman-teman. Kalau sudah kita masukkan rotinya secukupnya aja supaya nanti dia bisa matang merata seperti ini. Kita akan goreng sampai di kedua sisinya berwarna kecoklatan, coklat emas gitu. Kalau dirasa bagian bawahnya sudah berwarna keemasan seperti ini, teman-teman bisa balik. Cukup satu kali balik aja supaya nanti ini tidak terlalu menyerap minyak ya teman-teman. Nah, kalau di kedua sisinya sudah matang sempurna seperti ini, tinggal kita angkat, tiriskan, dan lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Ingat, cukup satu kali balik ya, supaya nanti tidak terlalu menyerap minyak, teman-teman.
Hasilnya cantik banget. Dari satu resep ini aku mendapatkan cukup banyak dari 6 lembar roti tawar. Teman-teman bisa menghasilkan segini banyaknya. Nah sekarang ketika semuanya sudah digoreng dan sudah turun suhunya, kita akan berikan topping di bagian atasnya supaya nanti tampilannya bisa lebih cantik dan rasanya lebih enak. Di sini aku sudah siapkan mesis coklat, keju parut, dan juga selai coklat. Kalau dirasa selai coklatnya ini terlalu kental, teman-teman bisa aduk dan campurkan sedikit minyak ya teman-teman sampai nanti dapat konsistensi yang teman-teman inginkan. Kemudian kita semprotkan secukupnya selai coklat di bagian atasnya. Dan untuk toppingnya lagi kita gunakan dua macam ya teman-teman, bagian atas atau setengah bagian kita taburi dengan mesis coklat seperti ini. Secukupnya aja teman-teman, kalau misalnya untuk ide jualan disesuaikan lagi ya banyaknya taburan dengan harga jualnya. Nah setelah mesis coklat, bagian bawahnya akan aku berikan keju parut seperti ini. Wow, tentunya makin banyak makin enak ya. Cantik banget hasilnya, simpel tapi manis. Gampang ya teman-teman? Kalau mau versi yang lebih hemat, teman-teman bisa berikan sedikit selai coklat seperti ini, kemudian tinggal diratakan aja. Nah, cara yang ini agak mengurangi banyaknya selai yang kita pakai. Dan teman-teman bisa dengar ini tuh crispy banget di bagian luar, kriuk banget gitu, tapi tetap lembut di bagian dalam. Terus kita tinggal kasih topping lagi mesis coklat dan juga keju parut. Untuk toppingnya bebas boleh diganti dengan topping-topping lainnya, disesuaikan aja dengan selera teman-teman. Gini aja udah cantik walaupun simple tapi tampilannya tuh bisa cantik dan menarik gitu. Dan udah deh jadi, ini dia hasilnya teman-teman, roti goreng isi selai coklat, ditambah lagi dengan topping mesis dan juga keju. Hasilnya satu resep ini aku mendapatkan lumayan banyak. Dari 6 lembar roti tawar aku mendapatkan hasil 12 potong roti goreng dengan tampilan yang simple tapi cantik ya teman-teman. Kalau misalnya mau dijadikan ide jualan, teman-teman bisa mengemasnya dengan mika size 6B atau nanti disesuaikan lagi. Size 6B ini lumayan pas banget untuk satu potong roti tawar dengan tampilan yang seperti ini. Kalau mau lebih cantik, teman-teman bisa menambahkan stiker lucu di bagian atasnya. Dan ini bisa dijual sekitar harga 2.000 sampai 3.000, disesuaikan lagi dengan bahan dan juga daerah teman-teman tinggal semua. Hasilnya cantik. Tapi selain itu enak juga, di bagian luarnya crispy, di bagian dalamnya lembut banget teman-teman, wajib cobain di rumah deh. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, terima kasih ya udah nonton videoku sampai selesai, selamat mencoba, semoga berhasil, sampai jumpa di video selanjutnya, wassalamualaikum, bye! Jangan lupa like, share, dan subscribe!